Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah saya barusan balik dari Jeddah. Ini adalah umroh saya yang ketiga. Ya umrohnya di Mekah gitu ya. Tapi kita terbangnya dari Jeddah gitu. Dan alhamdulillah juga ini adalah umroh saya yang kesekian yang ditraktir oleh orang lain ya. Ya traktir itu rezeki juga sebenarnya. Jadi sebenarnya saya ada seminar di Jeddah. Seminar 7 Gaji Berrezeki. Dan ini adalah menjadi negara yang ketujuh untuk seminar. Dan kita bikin sekalian dengan umroh gitu. Nah, orang jarang tahu, beneran orang jarang tahu, umroh itu ternyata rezeki. Umroh itu rezeki. Loh, kok bisa? Ya bisa ternyata. Saya lihat pengalaman saya ketika saya umroh pertama waktu itu ya. Jadi waktu itu uangnya saya pas-pasan gitu, pas-pasan. Cuma saya rada maksa lah. Saya umroh dan saya mengumrohkan ibu saya. Jadi saya berangkat dengan ibu saya waktu itu. Ketika pulang uang kita tuh dari segi rupiah ya sangat pas-pasan karena umroh waktu itu saya umroh Ramadan ya. Itu biayanya ya lumayan lah bagi saya pada masa itu gitu. Nah jadi saya berangkat, ibu saya berangkat. Uangnya lumayan, pas pulang ya udah duitnya udah habis lah kurang lebih gitu. Nah ternyata berapa bulan setelah itu saya memperoleh rezeki terbesar yang pernah saya peroleh dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Jadi gini, saya pengen garis bawahi. Bukan kita umroh untuk rezeki, bukan ya. Bukan kita umroh untuk rezeki, bukan. Tapi kalau kita berumroh, dampaknya ya, efeknya, fadilahnya rezeki, gitu loh. Nah, itu umroh saya yang pertama. Pas umroh saya kedua, saya ingat banget waktu itu, tahun 2010, saya berangkat sama istri saya. Itu kita pulang saja, ya, pulang gitu ya. 2 hari atau 3 hari setelah itu ya, itu uang masuk gitu, tangtong non-stop selama sekian bulan waktu itu. Nah ini yang saya alami, Nah kenapa bisa rezeki? Ya jadi saya pengen meyakinkan teman-teman yang mungkin ragu-ragu atau tidak pernah berniat untuk umroh. Jadi gini loh, kalau kita mengorbankan uang kita, katakanlah dalam sedekah gitu ya, kita mengorbankan uang kita, Allah akan lapangkan uang kita. Ya. Kalau dalam duha ya kita korbankan ya, kita luangkan waktu kita, maka Allah akan lapangkan waktu kita. Nah kalau umroh ini luar biasa dua-duanya. Jadi kita korbankan uang kita dan kita luangkan waktu kita. Jadi pengorbanan kita 2, uang dan waktu. Sekali lagi, uang dan waktu. Uangnya berapa? Wah ini luar biasa. Kalau sedekah mainnya mungkin ratusan ribu atau jutaan aja. Kalau umroh uangnya berapa? Ya minimal belasan juta. Ya, tapi orang rata-rata biasanya sekitar 20-an sampai 30-an lah. Jadi biayanya sekitar 20 juta, belum lagi dia pegang uang gitu ya, dijaga-jaga sekitar mungkin 5 juta atau berapa. Jadi lumayan uangnya yang dia korbankan. Ya kita kan katakanlah rata-rata sekitar 20 juta gitu. 20 juta uang yang dikorbankan sama dia. 1. Terus waktu juga. Ini luar biasa. Kita yang karyawan meluangkan waktu 15 hari itu bukan hal yang mudah gitu. Pengusaha juga sama, karena begitu dia berangkat dia harus mengorbankan bisnisnya ya. Kalau dia pegang itu bisa menghasilkan sekian, tapi kalau dia tinggalkan dia bisa kehilangan sekian. Nah itu dia korbankan semua, 15 hari bahkan sampai 20 hari juga. Jadi uang yang dikorbankan sekitar 20 juta, waktu yang dikorbankan juga itu ya, pulang pergi itu bisa jadi 20 hari juga. Nah karena pengorbanan yang luar biasa ini, makanya efeknya apa? Itu malah akan melapangkan uang kita, akan melapangkan rezeki kita. Nggak percaya juga. Tadi saya udah kasih contoh, tapi kalau masih kurang yakin ya, teman-teman silahkan cek sendiri. Abangnya, saudaranya, orang tuanya, pamannya, tantenya, kakeknya ya, yang pulang umroh, coba lihat. Mereka yang pulang umroh gitu ya, itu malah rezekinya membaik. Aneh kan? Kita kan buang duit nih ke sana.
Tapi efeknya itu ternyata memudahkan duit kita, memudahkan rezeki kita. Rezeki memang bukan semata-mata uang gitu, tapi salah satunya itu. Belum lagi keberkahan, belum lagi kesehatan, belum lagi pelipat gandaan pahala dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya saya sangat menyarankan bagi teman-teman untuk berumroh. Satu, kedua apa? Umroh dan mengumrohkan. Jadi yang saya sarankan bagi teman-teman, bagi pemirsa di rumah, jadi kita umroh dan mengumrohkan. Wah, masih po belum bisa, wong untuk umroh aja dunia nggak ada, untuk DP juga belum ada. Niat dulu, oke? Yang penting niat dulu. Kalau niat jadi amal, kalau niat jadi doa, kalau niat mendekatkan kita pada kenyataan. Kalau nggak ada niat, habis semuanya, oke? Zaman saya nggak punya uang pun saya berniat untuk mengumrohkan orang lain. Makan susah nih saya waktu itu, tapi saya berniat untuk mengumrohkan orang lain. Nah ini kan jadi niat, ya, jadi doa, jadi amal dan mendekatkan kita pada kenyataan. Dan alhamdulillah sekarang beberapa tahun terakhir hampir tiap bulan kita mengumrohkan orang lain. Bukan saya mengumrohkan, Allah yang mengumrohkan. Saya coba membantu kan, kita menjadi wasilahnya, kita menjadi perantaranya. Nah, kalau kita lakukan dua-duanya ini, umroh dan mengumrohkan, wah ini efeknya luar biasa menurut saya. Kalau belum bisa kita lakukan untuk orang luar, orang banyak, yang minimal untuk keluarga kita lah. Untuk pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, minimal dari sana. Nah, ternyata umroh itu seperti yang dibilang tadi, itu memudahkan rezeki kita. Dan justru akan melapangkan waktu kita. Jadi nanti dalam setahun itu, mudah-mudahan teman-teman itu akan cukup waktunya. Nggak kejar-kejaran lagi gitu loh. Jangan kita hidup tuh kejar-kejaran terus gitu kan, kehabisan waktu. Nah, kita berusaha punya dua-duanya. Uang punya, waktu punya. Oke? Dan ada yang mengatakan, wah masih po, ngapain umroh berulang? Mending uangnya umrohkan orang lain atau kita kasih orang, sedekahin gitu. Jadi gini, mengumrohkan orang lain, ya itu bagus. Sangat-sangat bagus. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan. Misal gini, saya berumroh, saya dapat pahala umroh. Atau saya tidak berumroh, saya berangkatkan orang lain. Saya dapat pahala umroh juga. Cuma ada satu hal yang saya tidak bisa dapatkan. Apa itu? Kita tidak dapat casnya. Bagi teman-teman yang pernah ke Tanah Suci, itu tahu. Ketika kita masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada sensasi yang luar biasa yang tidak bisa disebutkan, tidak bisa dijelaskan semuanya. Nah, tapi pas kita di sana baru terasa. Coba tanya sama teman-teman kita, saudara kita yang pulang dari sana. Ketika mereka berada di Raudah, ketika mereka berada di makam Nabi, ketika mereka berada di makamnya sahabat gitu ya, atau ketika berada di depan Ka'bah, ketika berada di Masjidil Haram, itu ada sensasi yang luar biasa nggak bisa terjelaskan. Dan nggak tahu kenapa kita berada di sana pasti nangis aja udah. Ya, ketika kita di makam Ibrahim, ketika kita di Hijr Ismail gitu ya, ketika kita di pintu Ka'bah. Nah, ini kita perlu ngecas diri kita gitu, ya. Dan kalau kita lihat lagi itu kan satu tuh yang efeknya ke kita. Kedua, kita lihat Nabi seperti apa. Ternyata Nabi pun umrohnya berulang. Jadi tidak ada masalah yang sebenarnya. Jadi kita umroh dan mengumrohkan orang lain. Sedekah ya tetap juga gitu. Bukan berarti salah satu. Jadi semuanya silakan aja dilakukan. Makanya tuh doa kita, ya impian kita, harapan kita itu percepatannya luar biasa. Ya, makanya begitu kita pulang ke tanah air, apa yang kita inginkan itu biasanya terjadi percepatan biasanya. Karena itu saya merasakan ketika saya umroh pertama, ya 1 bulan atau 2 bulan setelah itu, ya itu saya mendapatkan rezeki terbesar seumur hidup saya. Ya, ketika saya umroh kedua itu, yang seingat saya, berapa hari setelah saya pulang itu saya mendapatkan juga, ya uang lah, jelas uang beneran. Itu masuk beneran ke rekening saya, tang seperti itu. Nah, yang umroh yang ini saya belum tahu dapatnya apa. Tapi yang jelas panjang saya perjalanan itu, saya mendapatkan ilham, itu juga rezeki. Saya nulis sampai 2 bab. Jadi saya sebagai penulis itu rezeki yang luar biasa besarnya, yang sebenarnya gitu. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan umroh menghapus kefakiran. Jadi kalau dilihat sekilas umroh menghabiskan uang, ternyata tidak, melapangkan uang kita yang nyatanya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi saran saya bagi teman-teman mesti berniat ya, bertekad untuk umroh beneran. Caranya gimana? Bukan sekedar niat saja, dikonkretkan, take action. Ya, ambil brosurnya, ya, pergi ke travel, ambil brosurnya, cari tahu seperti apa. Walaupun nggak punya uang, udah bikin aja tabungan 500.000 kah, 1 juta kah, 2 juta kah, bikin tabungan khusus untuk umroh. Niat kita kayak gitu. Terus melunasinya mencukupinya gimana masih po? Itu urusan Allah. Yang penting kita udah niat. Ya, kalau menurut Allah kita pantas lah sampai ke sana. Kalau enggak. Bagi teman-teman yang nggak punya uang, nggak usah khawatir. Ya, banyak orang kaya tidak sampai ke Tanah Suci. Banyak juga orang miskin sampai ke Tanah Suci. Jadi umroh bukan soal uang sebenarnya, soal keyakinan dan bagaimana kita take action dengan keyakinan tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.